karena kami baru akan menerapkan di tahun ajaran baru nanti 2023-2024 di bulan Juli ya, Pak ya. Nah ini memang kemarin kami ada IHT. Yang saya belum dapatkan dari Ibu itu adalah contoh untuk modul ajar bahasa Indonesia SMA. Nah kemarin saya dapat itu sekitar ada 18 ya. Karena kami pilih yang pertama kalau nggak salah itu Pancasila ya. Kan ada 3 kan gitu ya. Nah itu sedikit bisa dijelaskan Bu. Karena setahu saya yang ketiga Mandiri itu SMA Petrus mungkin sudah melaksanakan. Kalau nggak salah saya Petrus SMA 8 ya Bu Endang. Ya. SMA 8 sudah. Itu yang Prodi Pancasila atau yang mana Bu? SMA Negeri 8 itu sama dengan SMA Negeri 1. Ya. Awalnya itu kita mengapa menggunakan kurikulum Merdeka. Ya. Itu didasari awalnya tes ya, kayak kepala sekolah mengikuti semacam tes gitu ya. Ya betul. Dan yang lulus SMA Negeri itu adalah SMA Negeri 8 dengan SMA Negeri 1. Ya. Nah, maka karena kepala sekolahnya ini lulus sebagai kepala sekolah penggerak, maka sekolah kami menggunakan kurikulum sekolah penggerak seperti itu. SMA swastanya Al-Mumtaz 3 itu di awal 2 tahun yang lalu. Nah, dalam perjalanan waktu maka di sekolah itu dibentuklah yang disebut komite pembelajar itu di sekolah dibentuk. Karena waktu itu gonjang-ganjingnya syaratnya itu kan guru yang tergabung dalam komite pembelajar itu maupun kepala sekolahnya tidak boleh pindah. Ya, tidak boleh pindah. Maka untuk komitenya Bahasa Indonesia awalnya mau ditunjuk saya, tapi karena kekhawatiran kepala sekolah pada waktu itu, karena saya sudah memiliki sertifikat kepala sekolah, dikhawatirkan siapa tahu nanti ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah, maka ditunjuklah guru Bahasa Indonesia Bu Yuli yang kebetulan juga ikut MGP, cuma saat ini beliau lagi umroh. Itu yang dari Bahasa Indonesia ada 5 kalau tidak salah yang dijadikan komite pembelajar yang mengikuti karena waktu itu masih COVID, masih agak-agak COVID, jadi mengikuti kayak semacam pelatihan secara online gitu. Nah itu ya di tahun pertamanya. Untuk selanjutnya di tahun kedua, sekarang kita sudah berjalan 2 tahun di SMA Negeri 8 untuk penggunaan kurikulum Merdeka. Ya. Berarti contoh untuk modul aja itu sudah ada. Modul. Ya. Jadi karena yang benar-benar paham di sekolah kami itu adalah waka kurikulumnya, karena masuk juga sebagai komite pembelajar, ditambah dengan komite pembelajar yang ditunjuk, maka di sekolah kami itu kadang diadakan dalam setiap tahun itu 2 kali lah diadakan IHT gitu untuk menyusun modul ajar. Jadi modul itu sebenarnya ada 2 modul ajar. Modul ajar itu sebenarnya sama dengan RPP yang kita gunakan untuk belajar. Kemudian ada modul project. Nah beda. Kalau modul project itu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber bahwa untuk fase E itu kan kelas 10 ya. Kemudian kalau fase F itu kan kelas 11 dan 12. Nah, untuk tema modul itu sudah disiapkan dari kementerian, dari SD sampai SMA itu ada 3 tema. Ada 7. Ada 7 tema. Kalau untuk fase E sampai F itu dalam 1 tahun harus melaksanakan dan memilih 3 tema dari 7 tema yang disediakan. Fase E3, fase F kalau nggak salah 2 ya. Jadi dalam 3 tahun itu 7 tema terselesaikan dalam proyek. Nah, karena saya mengajar di kelas 12 gitu ya, jadi baru tergabung di menggunakan kurikulum Merdeka ini baru sekitar 1 tahun inilah gitu ya.
Jadi untuk di sekolah kami, kalau untuk proyeknya dalam 1 minggu itu kan, kalau untuk waktu bukan per minggu gitu ya hitungannya kalau dalam kurikulum Merdeka. Jadi dihitung itu 1 tahun gitu loh. Dalam 1 tahun itu untuk mapel bahasa Indonesia berapa jam. Untuk proyek itu 30, alokasinya itu 30% dari waktu yang tersedia. Seperti itu. Nah, kalau saya cerita ini hanya praktik yang ada di sekolah aja, maksudnya yang udah dilaksanakan di sekolah gitu ya. Jadi untuk proyek dijadwalkan dalam kurikulum itu dalam 1 minggu itu, kalau untuk kelas untuk fase E maupun fase F yang saat ini ada kelas 10 dan kelas 11 itu dalam 1 minggu itu 1 kali Project. ya, 1 kali, hitungannya diambil 2 jam pelajaran. Itu kolaborasi dengan Kolaborasi beberapa guru mapel yang mengajar di kelas itu. Kalau untuk misalnya saya mengajar di kelas 11 di fase F, mengambil tema lupa. Nah itu menggabung itu dalam 1 kelas itu ada 2 guru mapel yang menggabung. Jadi jadwalnya itu setiap hari Senin 2 jam pelajaran. Ada tim khusus pembuat modul. Jadi nanti tim yang pembuat modul ini kita ada grupnya akan share gitu. Untuk pertemuan pertama ini yang dilakukan. Jadi seragam. Untuk pertemuan kedua ini yang dilakukan. Pertemuan ketiga sampailah berakhir 1 semester, dan nanti ada penilaian sumatif di akhir semesternya. Nah itu siswa mempraktekkan proyek mereka. Nanti proyeknya tuh apa gitu. Seperti yang sudah terjadi di kelas 11 semester yang kemarin itu tentang suara demokrasi. Di akhir proyeknya itu mereka mewujudkan kelas impian. Mulai dari awal itu mereka pemilihan dulu pengurus kelasnya, kemudian mereka memimpikan kelas saya itu seperti apa ya. Jadi nanti kita buat video yang before sama afternya. Video awal sebelum kelas impian itu divideokan dulu kelasnya kondisinya seperti apa. Kemudian dalam 1 semester berjalan itu nampak sekali perubahan setelah mereka menerapkan yang membuat mempraktekkan proyek suara kelas impian itu. Jadi kelasnya yang tadinya ala kadarnya gitu ya, karena mereka punya impian kelasnya harus seperti ini, kelasnya harus seperti ini. Jadi di akhir proyek itu, wah kelasnya udah berubah, sangat berubah gitu, sangat bagus, karena juga diadakan penilaian untuk mengapresiasi mereka. Selain mereka mendapatkan nilai pribadi untuk nilai dari tes sumatif mereka juga mendapatkan semacam hadiah gitu, dapat juara 1, 2, atau 3 gitu. Selama 1 semester. Ya. Terima kasih Bu Endang atas penjelasannya. Kita kembali ke narasumber. Ibu Melisa ada penambahan mengenai modul ajar tadi. Jadi Bu Endang di SMA 8 ya. SMA 8 yang sudah menerapkan itu memang berawal dari adanya pelatihan dari negara dan segala macam, menerapkan kurikulum merdeka. Ya tentunya diharapkan adanya perubahan dari siswanya itu sendiri ya, dari beberapa hal yang sudah dilaksanakan untuk kurikulum merdeka tersebut. Tentunya di dalam tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya untuk menjalankan, untuk bergerak menjadi menerapkan kurikulum merdeka itu tidak sekolah itu tentunya tidak akan dibiarkan sendiri gitu ya. Kita harus belajar juga gitu kan sebagai usaha segala macam bagaimana penerapan tentunya dari pelatihan yang ada, platform yang ada yang sudah diberikan oleh Kemdikbud. Sebenarnya itu sudah sudah tergambar ya. Kalau misalnya kita melihat di sini ya di websitenya itu ya ada beberapa hal yang bisa kita lihat bagaimana kita melihat akses memurid ya, perangkat ajar ini ada sudah
dibuat di website yang dibuat oleh pemerintah, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, ya, dan inspirasi buku. Kita lihat misalnya kita lihat di dalam perangkat ajar. Nah di sini sudah ada modul dan bahannya, kita tinggal pilih fase saja ya Bapak Ibu, ya. Tinggal pilih fase saja, fase E dan F. Kalau misalnya mau yang bagian project itu seperti apa, di sini juga sudah dijelaskan tadi seperti Ibu yang bilang ya, ada 7 tema tadi ya, dari gaya hidup, berkelanjutan, kearifan lokal, pendidikan ketika, bangunan jiwa dan raga, suara demokrasi, rekayasa dan teknologi kewirausahaan dan segala macam itu, ya tinggal dipilih saja, misalnya pilih tadi kan ya, pilih sesuai dengan fase. Nah di sini ya banyak contoh ya Bapak Ibu. Di sini ada semua mata pelajaran. Kita bisa cari mata pelajaran apapun di sini ada. Selain bahasa Indonesia. Di sini yang sudah dibuat juga oleh beberapa dan regulasi untuk masuk Ibu tadi pertanyaan, ada regulasi untuk bagaimana mendaftarkan sekolah atau bagaimana? Kan setiap sekolah itu kan wajib untuk menggunakan kurikulum belajar tadi. Di sini kan sekolah belum mulai ada kriteria, ada 3 kriteria. Ada yang masuk Pancasila, yang kedua sampai yang ketiga itu mandiri. Nah setahu saya yang mandiri itu sekolah yang sudah melakukan semuanya sebenarnya itu adalah rekrut. Nah, jadi kalau mereka matematika itu sudah SMA 8, SMA 1 ya sama Almuntas. Nah yang mandiri itu semua dan sebagainya itu memang katanya sudah berjalan itu adalah rekrut. Nah jadi yang tadi kita oleh Pancasila itu kita bisa mengambil itu semuanya dari yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu ya mungkin ya. Jadi kriteria itu yang tadi ke dari sekolah itu kita pembelian itu bisa dijelaskan ya. Kalau misalnya itu sih sebenarnya kalau regulasi bagaimana regulasi? Pasti mudah terjadi soal sebelumnya itu juga akan menerapkan belajar tahun 2023 2024 kita ada dibahas kalau mengenai belajar itu tanpa menjadi kurikulum yang ada tapi dikembangkan. Nah maksudnya dikembangkan fokusnya kemana nih? Apakah kegiatannya ke modul ajaknya apa pada seperti itu yang sebutan belum dikatakan gitu. Nah yang fokus yang dikembangkan itu tahap awal ya, tahap awal untuk mandiri belajar kan mungkin Bapak Ibu yang sudah menerapkan itu bisa ditambahkan ya bagian mandiri belajar. Berarti kalau misalnya baru mau menerapkan berarti masih dalam tahap pertama mandiri belajar. Jadi tanpa menjadi kurikulum data pendidikan sudah diterapkan, tetapi seperti memasukkanlah sedikit kurikulum merdeka itu apa misalnya kan, misalnya memasukkan proyek penguatan Pancasila misalnya di dalam proses ini gitu kan, seperti itu bertahap. Jadi bertahap, misalnya kita ibaratkan itu tidak langsung ketika mengembangkan diri itu enggak. Jadi bertahap dulu dari K13 kan misalnya kita kenalkan dulu tadi misalnya masukkan proyek profil Pancasila tadi gitu kan di dalam proses pembelajaran. Nah, nanti tahapannya langsung tahap selanjutnya itu mandiri berubah dan sampai akhirnya itu mengembangkan sendiri. Ya, dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar yang sudah ada. Ibaratkan dia tidak kita langsung mengembangkan diri ini tidak bisa. Jadi harus yang bertahap dulu gitu kan, ibaratkan transisi antara K13 masuk ke kurikulum merdeka itu apa yang perlu diterapkan di K13 itu dimasukkan ke kurikulum merdeka seperti yang tadi kan di awal kan Pak Hadiman kan yang mau menerapkan mandiri belajar mulai memasukkan proyek Pancasila tadi ya, proyek
model Pancasila, misalnya di bagian K13 tadi gitu. Nah sampai akhirnya itu barulah menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan. Jadi sebelumnya berarti kita belum menggunakan perangkat ajar yang ada nih, kita masih menggunakan perangkat ajar kita. Nah sampai akhirnya berubah berarti kita baru tahap itu tahap mulai belajar menerapkan itu bagaimana di tahap tengah-tengah ini. Yang di SMA 1 sudah diterapkan gitu kan ya, tapi mungkin masih ada perbaikan karena perlu misalnya kelengkapan dari proses membelajar ini seperti itu. Sampai akhirnya tadi mengembangkan sendiri perangkat yang sudah ada sampai jadilah perangkat dari pengembangan apa yang sudah dibuat kemudian. Jadi nanti mungkin dipelajari lagi lah Pak, ada bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi mungkin tadi penjelasan dari sekedar tadi mungkin ada penjelasan dari Bapak Ibu yang memang sudah dari tahap awal bagaimana sih mereka transisi antara K13 ke kurikulum merdeka gitu kan, sampai akhirnya ini tahap mau mandiri berbagi misalnya di SMA sudah sampai mau tahap mandiri berbagi walaupun belum ya, tapi ini masih dalam proses. Ya, silakan Pak Suwadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Stamina Utama juga sudah mendaftar untuk kurikulum merdeka, pastinya di mandiri belajar dulu. Nah, mandiri belajar, tapi mau ke mandiri berubah, tapi kan harus bertahap gitu ya. Nah, jadi kami mandiri belajar dulu. Nah, di dalam mandiri belajar, di situ kami ada mendapat info juga dari dinas kemarin, itu kaitannya dengan PMM. Nah, jadi di 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitulah, 2 minggu kalau saya nggak salah ya. Itu harus ada laporan bahwa guru dan siswanya aktif di PMM. Nah, seperti itu ada laporannya. Nah, jadi kalau untuk guru kan saya nggak tahu ibu ya. Jadi kalau bagaimana melihat siswa itu aktif dalam mengerjakan PMM. Nah, itu apakah dengan apa segala macam itu saya masih bingung Bu. Untuk siswa ambil di dalam PMM itu seperti apa? Ya, kita bisa bertanya kepada itu ya. Jadi saya kurang tahu juga bagaimana melihat itu apa sih namanya, bagaimana mereka. Jadi mungkin di dalam PMM ya, semoga saya tidak salah ya. Kalau saya salah silakan dibetulkan Bapak Ibu yang sudah menerapkan. Kan ini ada tadi seperti yang Bu Putri bilang bahwa ada apa namanya aplikasi ini ya, aplikasi PMM ini gitu kan. Jadi mungkin siswa bisa mengakses, betul siswa bisa mengaksesnya atau hanya guru saja? Guru saja. Kalau di SMA 1 itu Bu, sejauh ini memang baru guru saja tapi cuma sebenarnya kalau siswa itu bisa juga mengakses itu dilihat dari admin sekolah biasanya Pak. Karena kalau misalnya akun PMM itu dia aktif atau tidaknya itu bisa dilihat dari admin sekolah. Iya, jadi dia udah sampai, jangankan sampai di tahap mana, aktif atau tidaknya akun itu saja itu dilihatnya dari admin sekolah. Jadi biasanya mungkin siswa diberikan gitu ya. Kalau misalnya di perkuliahan Kalau saya pernah saya lihat itu ya. Jadi guru tuh bisa berikan soal melewati PMM. Nah, mungkin dari situ siswa aktif mungkin itu ya. Ya, melihat kan di situ ada juga kayak misalnya aksi nyata gitu Pak. Aksi nyatanya itu kan banyak ya. Jadi ada yang misalnya kita berbagi informasi. Kalau berbagi informasi itu berarti kayak kita sebagai guru kayak memberikan informasi ke siapa saja, dan video itu tuh bisa dilihat sama belajar tadi sesuai dengan Pak Puji tadi kan. Ini kan harus ada profil Pancasila ya. Ada 7 tema ya Bu ya, kalau tidak salah ya. Nah, 7 tema. Jadi kalau untuk mandiri belajar itu kan baru belajar Ibu ya. Apakah harus 3 tema dulu atau berapa tema dulu yang boleh terkait aturan berarti? Aturan, oke. Saya salahkan lagi nih, aturan. Mungkin yang awal mau melaksanakan, pernah belajar mandiri di SMA 1 atau SMA 8, apa sama temanya seperti yang Bu Enan bilang, sudah langsung harus tahun 3 tema untuk profil Pancasila itu. Kita memilih dari 7 tema itu Harus 1 tahun 3 tema. Kalau di ketentuannya sih kalau tidak salah seperti itu untuk yang fase E. Ya, untuk yang fase E ketentuannya kalau dalam 1 tahun itu memang 3 tema kalau
walaupun masih dalam proses mandiri belajar ya gitu ya. Kalau kita kan mandiri apa ya? Kalau kita yang pertama berbagi ya, mandiri berbagi kan? Belajar berbagi yang terakhir. Berbagi yang terakhir. Ya. Mandiri belajar. Kalau alhamdulillah sih kalau di SMA Negeri 8 itu banyak sekali sekolah yang berdatangan ke sekolah kami untuk belajar mengenai kurikulum ini gitu. Nah di sekolah kami itu yang memang sudah alhamdulillah sangat menguasai tentang kurikulum ini adalah Pak Heru. Jadi beliau itu diundang kemana-mana. Jadi kalau ingin tahu mendalam tentang kurikulum ini bisa bertanya pada beliau. Kalau datang pun misalnya SMA mana nih yang baru menerapkan itu izin ke sekolah mau berbagi belajar, silakan aja datang kepala sekolahnya dengan wakanya. Nanti tim dari sekolah kami yang memang sangat paham tentang itu akan berbagi untuk menjelaskan sampai bagaimana membuat modul ajar sampai dengan modul project. Karena beliau kan selain waka kurikulum juga guru yang terjun langsung di sekolah gitu. Dia nanti akan menjelaskan untuk dari CP-nya ke ATP-nya ke pokoknya lebih mendalam. Nah itulah yang lebih paham. Berarti itu saat ini berdasarkan informasi yang juga yang berikan itu 1 tahun sampai 3 tema. Jadi dari tema yang diberikan tadi saya temanya itu jadi bisa menjadi 3 tema untuk project. Kelanjutan dari lokal hingga kita sampai kepada kewirausahaan. Jadi bisa memilih kalau Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya dan kepada Bu Endang serta Bu yang sudah berbagi. Barangkali setelah ini boleh langsung ke fokus temanya ya, pembuatan modul aja. Jadi boleh langsung saja saya sarankan kalau tidak bisa untuk mau maju tadi. Barangkali boleh lah seperti apa sih membuat modul ajar, gambaran seperti apa. Barangkali di sini juga banyak yang belum tahu dan hanya beberapa yang sudah pernah seperti itu. Ya memang mungkin agak ribet gitu ya, karena kita transisi ya dari awal sampai akhir gitu kan, dari ibaratkan K13 berubah menjadi modul ajar gitu, RPP berubah menjadi modul ajar, tetapi sebenarnya tinggal penambahan saja. Misalnya kayak pertanyaan pemantik ya, itu tidak perlu panjang lebar, misalnya kita pilih saja beberapa yang menurut kita dapat menjadi pertanyaan pemantik di bagian kegiatan pembelajaran. Nah kegiatan pembelajaran bisa kita kembangkan ya dari RPP yang sudah kita buat sebelumnya ya, sesuai dengan tema atau sesuai dengan teks yang kita ajarkan pada saat proses pembelajaran seperti itu. Terus waktunya disesuaikan juga Bapak Ibu. Kan seperti yang Bu Endang bilang ya, kalau misalnya kita itu diberikan waktu untuk mengajar untuk proyek itu 30% ya Ibu. Ya 30% berarti kita sesuaikan. Ya, misalnya di dalam satu semester itu ada berapa teks kita sesuaikan gitu kan ya, kita sesuaikan bagaimana kita menyisipkan waktu untuk proyek itu ya, bagaimana kita menyisipkan waktu untuk proyek ya, di dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Tentunya itu mereka akan senang sekali gitu kan ya, bikin proyek-proyek tersebut gitu kan, apalagi akan menampilkannya di depan teman-teman mereka gitu kan, belum lagi kolaborasi dengan mata pelajaran lain gitu kan, tentu mereka akan senang sekali gitu. Makanya dikatakan mereka belajar itu kan, karena memang dasarnya itu menyesuaikan dengan minat dan bakat yang ada ya, sesuai dengan minatnya apa nih di bagian proyek ini gitu kan ya, seperti itu. Nah tapi tentunya 70% itu tetap kita manfaatkan ya untuk proses pembelajaran yang ada seperti itu. Terus tadi kan modul ajarnya itu ya akan lebih baik itu kita buat satu perangkat untuk per teks gitu. Misalnya teks apa yang akan kita pelajari, kita bikin lah di dalam modul ajar itu berapa kali pertemuan, ya kita memang tetapkan berapa kali pertemuan itu gitu kan, sampai kepada penilaian harian gitu kan. Apa namanya ini sumatif ya, masih itu juga gitu. Ya jadi silakan ya Bapak Ibu, mungkin saran dari saya ya, karena ini lagi proses dari sekolah, mungkin beberapa sekolah yang baru mau ingin
melaksanakan proses ini ya, tapi tidak apa-apa misalnya langsung belajar bikin kan. Ibaratnya kalau misalnya kita udah tahap di tengah ya, di mandiri berubah ya, kita sudah ada di modulnya gitu. Walaupun misalnya masih tahap mandiri belajar gitu kan, masih ibaratnya masih transisi ya, paling tidak itu kita sudah siap modulnya gitu. Jadi mungkin saran dari saya sendiri gitu Bapak Ibu ya, mungkin boleh misalnya memetakan dari kelas 10 fase E itu misalnya siapa yang bikin misalnya kayak gitu kan, terus fase apa namanya fase F itu misalnya siapa yang membuat modul ajar gitu untuk bagian ini, beberapa bagian ini gitu, agar kita sudah ada pegangan gitu, sudah ada pegangan ketika kita udah tahap mandiri berubah tadi gitu. Ya walaupun misalnya ada beberapa sekolah yang baru mau menerapkan mandiri belajar ini gitu kan, yang hanya kayak menyisipkan profil pelajaran Pancasila, ya paling tidak ya belum sampai ini ya menggunakan praktek ajar ini, paling tidak itu sudah ada pegangan gitu Bapak Ibu, pegangan untuk siap ke tahap mandiri berubah. Nah seperti itu. Ya jadi ini boleh nanti ya saran dari saya dari kelompok MGMP ini memetakan misalnya siapa yang ingin berproses membuat modul ajar tersebut, walaupun misalnya sekolah-sekolah ini masih ada beberapa yang tahap mandiri belajar sedang tahap ini. Nah, paling tidak dengan adanya pemetaan untuk modul ajar ini yang mau bikin kelas ini siapa dan segala macam gitu kan,